Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita berwasilah dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan dilapangkan dada kita, ya syarah sadrahul Islam, diisi qalbu kita, akal kita dengan cahaya ilmu, keimanan, ketakwaan, hikmah yang banyak dan dalam. Dan mudah-mudahan kita dibantu untuk istiqamah menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan sampai kita nanti kembali dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita ini berkaitan dengan Al-Qur'an dan hadis. Dalam beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang Al-Qur'an, tafsir, ayat-ayat tentang akidah, sebahagiannya tentang akhlak, ya. Hari ini kita mencoba membahas pada ilmu hadisnya yang disebut dengan kata lain oleh ulama dengan sunnah, ya. Kita selingi. Alhamdulillah 2016 yang lalu saya menulis buku ini, tapi secara ringkas saya baca ulang. Lalu saya kadang berpikir, kan tidak semua orang punya dasar-dasar ilmu, sehingga tahun ini saya menambah tulisan ini, merincinya lagi, supaya orang-orang yang baru belajar agama lebih mudah memahaminya, gitu ya. Maka insya Allah buku ini akan diterbitkan ulang. Dan buku ini insya Allah mudah-mudahan hari ini selesai dalam pengeditannya, sehingga nanti hari Senin bisa masuk ke penerbit. Kenapa buku ini saya tulis? Ini disebabkan, ini dalam tanda kutip, kita ini konsep sunnah bid'ah yang kita pahami dari ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sedang diusik oleh kelompok Salafi Wahabi, katakan sajalah begitu ya, sehingga terjadi polemik yang banyak, hangat, dan banyak sekali orang-orang awam umat kita ini dalam tanda kutip ada yang terpengaruh, ada yang berubah pikirannya, ada yang bingung gitu ya, ada yang bingung, kemudian ada yang mereka ini menjadi bingung karena agak aneh pemahamannya. Misalnya kita wirid Yasin malam Jumat dianggap bid'ah. Bid'ah itu identik dengan sesat, sesat itu identik dengan haram. Lalu orang bertanya, baca Quran malam Jumat harusnya kan dapat pahala, kok malah masuk neraka? Kan gitu kan? Masa baca Yasin jadi masuk neraka? Kecuali yang kita baca buku sihir. Ini yang buat umat kita menjadi pusing, ya. Maka buku ini mendudukkan
di mana terjadinya perselisihan pendapat itu, di mana letak benang merahnya. Jadi dengan mengetahui ilmu ini diharapkan kita sadar, paham. Bagi yang Ahlussunnah wal Jamaah dia kokoh, oh begini ternyata ilmunya. Ya, mungkin bagi yang sudah terpengaruh Salafi Wahabi, kalau dia mau membuka diri belajar dengan ilmu agama yang banyak, mungkin dia akan mengatakan, oh ternyata Ahlussunnah itu tidak sesat ya. Berbedanya di sini ya ulamanya gitu. Karena sebenarnya ilmu ini membuat kita menghindarkan perkelahian kalau tahu ilmunya. Yang jadi masalah adalah tidak tahu ilmu rincinya, lalu saling gontok-gontokan memaksakan pendapat, nggak mau bertoleransi dalam puru-puru bidang-bidang agama. Ini ma'asyiral muslimin, kalau kita teruskan dan kita biarkan, akan dimanfaatkan orang yang benci kepada Islam untuk mengadu domba kita, memecah belah kekuatan umat Islam. Itu sudah pasti. Dia akan ditunggangi untuk melemahkan kita sendiri, ya. Maka sesuatu, katakan saja yang sensitif, yang tabu, harus dibongkar ilmunya secara benar. Jangan kita hindari. Kalau kita hindari, ya kita nggak paham-paham, berkelahinya jalan terus nanti. Tapi dikasih pemahamannya. Oh begini, begini, begini. Supaya apa? Supaya paham kita. Oh ternyata bedanya di sini. Gitu aja. Maka sebenarnya, kenapa saya sebut memahami sunnah bidah ini secara komprehensif? Komprehensif itu kan komprehen, memahaminya secara mendalam, memahaminya dari semua sudut pandang ilmu agama gitu. Kita tidak ingin orang seperti 4 orang buta yang bercerita tentang gajah. Yang satu megang kepalanya, dia bilang gajah itu kok begini bentuknya, keras bulat. Yang satu megang ekornya, oh enggak, gajah itu adalah kecil panjang. Karena yang dia pegang ekornya. Satu dia pegang perutnya, badannya, oh enggak, gajah itu gede gini katanya. Ya. Satu megang belalainya, enggak, badannya itu memanjang. Ada lubangnya di tengah, itu bisa mengeluarkan air katanya pula. Akhirnya ini gontok-gontokan. Kenapa kita upamakan begini? Karena orang tak berilmu itu, Bapak Ibu, mohon maaf, dalam Quran disebut orang tak berilmu itu orang yang tak memiliki cahaya, orang yang buta. Orang tak berilmu itu sama dengan orang buta. Ya namanya kita berdebat sama orang buta gimana? Ya kan? Jadi seperti tadi, itu saling gontok-gontokan. Kenapa? Karena dia memandang dari sudut ilmunya masing-masing. Sehingga terjadilah polemik, gak ada hentinya, gak ada selesainya. Padahal sunnah bidah ini sudah selesai. Masa Imam Mahjub sudah selesai masalah ini. Nah, maka sebelum muncul gerakan Salafi Wahabi Indonesia, ya kita aman-aman aja kan, gak ada masalah. Kenapa? Karena sudah selesai di fikih mazhab, sudah selesai masalah ini. Nah, begitu muncul gerakan Salafi Wahabi Indonesia, maka mulai lagi mencuat. Nah, ini kenapa ini terjadi. Maka kita mau menjelaskannya secara pelan-pelan dengan ilmu, supaya kita tidak dalam kegelapan seperti orang buta tadi kan, yang memahami sunnah bidah ini dari satu sudut, satu ilmu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk membangun, menciptakan satu jenis ilmu agama, ulama membutuhkan banyak dalil, bisa ratusan, bisa ribuan. Untuk menciptakan ilmu hadis, nah itu pakai dalil semua. Untuk memunculkan ilmu fikih, nah itu dalilnya banyak sekali. Usul fikih pun begitu. Kalau tidak banyak dalilnya, tidak terkumpul begitu banyak, maka tidak bisa tercipta sebuah ilmu. Maka kita tidak boleh menyepelekan ilmu-ilmu agama yang manapun. Baik ilmu Al-Quran, tafsir, ilmu hadis, sunnah,
ilmu fikih, usul fikih, ilmu filsafat Islam, ilmu tasawuf. Ini kalau kita menguasai semuanya, ini sinkron semua. Karena dia dikeluarkan dari Quran hadis, Quran sunnah. Kecuali filsafat barat tidak pakai Quran sunnah, tapi kalau filsafat Islam, dia disesuaikan dengan Quran sunnah. Berpikirnya rasional tapi berbasis kepada Al-Quran dan sunnah hadis. Ya. Maka ilmu inilah yang digunakan untuk memahami sunnah bid'ah. Supaya apa? Oh, ternyata begini rupanya. Oh, begini rupanya. Tahu kita di mana simpang perjalanannya nanti, penyimpangannya, perbedaan, terjadi perbedaan itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sunnah bid'ah ini secara bahasa dulu kan, namanya semua ilmu dilihat dari sisi bahasanya dulu. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah itu secara bahasa jalan yang dilalui, at-thariqah, jalan, ya. Atau tata cara yang senantiasa dilakukan, tata cara itu bisa baik bisa buruk. Itu sunnah, kebiasaan. Kalau kebiasaannya buruk dia, kebiasaannya baik dia. Ini makna secara bahasa, ya. Maka nanti disebutkan Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ini kan disebut sunnah. Siapa yang sanna itu dalam kitab Ibnu Manzur, kitab bahasa yang paling tebal, belum ada yang imbanginya. Tebal, gede bukunya, lisan Arab, tapi sistematisasinya yang kadang-kadang kita bingung nyarinya, susah. Karena sistematisasinya zaman masa lalu, tapi ini termasuk kitab Arab paling ilmiah, Ibnu Manzur, lisan Arab. Belum ada yang imbanginya, tebalnya dan seterusnya. Dia mengatakan sana itu adalah membuat sesuatu yang baru, yang belum ada contohnya. Maka kalau kita pahami, siapa yang membuat sesuatu yang baru, belum ada contohnya fil Islam, dalam agama Islam, sunnatan hasanah, sesuatu yang baru itu bentuknya baik, kebiasaan baik, sunnah yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang mengikutinya. Hadis ini sambungannya ada, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama Islam, sunnatan sayyi'ah, kebiasaan buruk, maka dia dapat pahala dengan pahala orang mengikutinya. Sederhana, contohnya gini, masjid kita ini aja lah misalnya. Kemudian ada pengurus masjid, diajarkannya kita apa? Kebiasaan baik. Disusunnya parkir kita, disusunnya sandal. Diajarkannya kita perbuatan baik. Nyusun sandal rapi, parkir rapi. Biasanya kan gak rapi misalnya. Tapi karena diajarkannya kita bersikap rapi, dibiasakannya sehingga jemaah masuk rapi, terbiasa, hanya dapat pahala. Jadi sunnah itu sebenarnya lebih kepada artinya inovatif kan. Ini secara bahasa ya. Jadi sanna berasal dari kata sanna, membuat sesuatu yang baru, yang inovatif atau kebiasaan. Itu kalau disebut dari sisi bahasa. Nah, kenapa ulama beda pendapat tentang sunnah? Karena ilmu yang digunakan juga beda-beda. Maka kita menggabungkan, harusnya ilmu ini sinkron Pak, nggak boleh dijadikan adu jotos. Ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih jangan dijadikan adu jotos. Kalau adu jotos nanti ya berkelahi terus. Ya namanya kita sendiri yang menabrakkannya. Saya sebut tadi di awal, ilmu agama ini nggak ada yang bertentangan, dia sinkron. Kenapa? Sumbernya Quran Sunnah semua. Maka dia harus disinkronkan itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan sunnah di dalam ilmu hadis? Yang dimaksud dengan sunnah itu, sunnah sama artinya dengan hadis. Artinya segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi, baik perkataan,
Jadi kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, takrir. Maksud takrir ini begini Pak, Nabi melihat sahabat makan daging dog, sejenis biawak. Tapi dog di sini binatang seperti biawak, tetapi dia herbivora. Di Arab dia makan rumput, enggak karnivora, enggak binatang buas. Nabi melihat sahabat makan biawak, termasuk Khalid bin Walid. Ya Rasul, antum enggak mau makan ini? Apa enggak haram? Apa enggak boleh? Kata Nabi, enggak, aku enggak biasa saja. Jadi takrir Nabi, ketika Nabi membolehkan itu makanan, itu disebut sunnah juga, tapi jenisnya takrir. Ketetapannya boleh, Nabi enggak melarang. Ya. Jadi perkataan yang dikatakan Nabi, yang diperbuat Nabi, kata-kata Nabi banyak, perbuatan Nabi, cara-cara sholat, cara-cara haji, ya, atau takrirnya, ini sunnah semua. Bahkan ada yang menyebutnya sifat-sifat pribadi manusia, Nabi pun sunnah. Hanafi nanti menyebut namanya sunnah tambahan. Nabi bersisir, sibak kanan, kadang sibak kiri. Ya, sunnah juga. Jenggot Nabi berjubah. Menurut sebagian ulama ya, ulama hadis ini sunnah. Ya. Bahkan ada mengatakan meditasi di Gua Hira itu sunnah juga, tahanus. Walaupun dilakukan sebelum Nabi diutus, tapi pendapat minoritas. Mayoritas mengatakan, oh enggak, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah perbuatan Nabi sesudah diangkat menjadi rasul. Itu yang menjadi dasar hukum, yang sebelumnya tidak masuk, kata ulama. Tapi ulama hadis sebagian memasukkan itu sunnah, yang dibuat Nabi itu semua yang baik-baik, walaupun sebelum diangkat jadi rasul. Nah, ini mulai sedikit beda. Nah, jadi apa yang dikatakan diperbuat Nabi, ditakrir, itu sunnah semua. Ilmu definisi ini, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, ini semuanya disepakati ulama. Semua ulama ahli ilmu, baik di ilmu usul fikih, di ilmu fikih, sunnah definisi hadis ini disepakati dan diterima, tidak ada yang menolak. Ya, nanti bedanya di ujungnya aja, sifat Nabi. Nah, ini arti sunnah yang sebenarnya menurut ilmu hadis atau ilmu sunnah itu sendiri. Lalu walaupun ulama usul fikih, ulama fikih menerima definisi ulama hadis, tetapi ulama usul fikih memiliki definisi sunnah yang sedikit berbeda lagi. Apa itu? Yang dimaksud dengan sunnah yang harus kita ikuti itu, nah, begitu kan? Sunnah yang kita ikuti itu adalah perkataan perbuatan takrir Nabi ini kalau dia mengandung hukum. Kalau dia diperintahkan Nabi diikuti, ikuti. Kalau dilarang Nabi, ikut, jangan dilakukan. Jadi kalau mengandung hukum dia, itu yang kita ikuti. Tapi kalau yang terbit dari sisi manusia Nabi, cara sisir Nabi, cara jalannya, pakaiannya, jubahnya, ya. Jadi jubah Nabi ini Pak, kalau menurut ulama usul fikih, jubah Nabi itu tidak termasuk sunnah. Serban itu tidak masuk sunnah. Kenapa? Karena itu pakaian orang Arab. Maka jangan heran, walaupun misalnya saudara kita di Muhammadiyah suka ngikut sunnah, tapi ulama-ulama besarnya tak berjubah. Ya kan? Buya Hamka tak berjubah, pakai peci Indonesia aja beliau kan. Nah, itulah perbedaannya memahaminya. Yang terbit dari sisi kemanusiaan, ya namanya dari sisi kemanusiaan, ya biasalah orang Arab. Maka nanti kalau diurai, dirinci ilmunya enak. Kalau di Arab tuh Pak, Abu Bakar, Umar, kalau lagi debat beda pendapat, Umar tarik jenggot Abu Bakar. Ya,
Abu Bakar narik jenggot Umar juga, Pak. Kalau lagi debat beda pendapat tentang agama, tarik-tarian jenggot. Untuk apa? Saling memuliakan. Jadi Arab itu narik jenggot memuliakan, Pak. Coba Bapak di Jawa Timur, beda sama kiainya, tarik jenggot kiainya. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kalau beda pendapat sama kiai tarik jenggot, ini santri ini gak ada adabnya ini kan, marah kiainya. Jadi ada yang perbuatan itu sahabat itu tadi, budaya orang Arab itu. Maka setiap daerah nanti kan ada budayanya. Disinilah nanti kelebihan NU, Ahlus Sunnah model NU. Dia ini apa namanya? Dia mengambil budaya-budaya yang baik yang tak dilarang gitu. Karena budaya itu sebenarnya bukan dari kewajiban agama. Jadi agama antara agama Islam dengan Arab itu beda. Budaya Arab tidak semuanya disesuaikan, tidak semuanya sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini dibedakan ulama usul fikih itu. Karena NU ini banyak mendalami ilmu fikih, usul fikih, nanti ilmunya sampai kemari dia. Jago-jago ini kan Ahlus Sunnah ini. Jadi tarik benang merahnya itu. Cuma sebagian ulama fikih juga nanti seperti Imam Hanafi tadi saya sebut mengatakan itu sunnah juga lah, sunnah jaidah. Iya, namanya kita orang niatkan mengikuti Nabi. Ya kalau niat mengikuti Nabi ya sudahlah, sunnah juga lah. Kalau sama usul fikih ilmu dasarnya enggak, yang diikuti itu yang diperintah aja. Kalau nggak diperintah enggak usah. Itu budaya. Gitu kan? Di situ mulai beda, ada beda sedikit antara memahami sunnah itu, ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama fikih sepakat dengan definisi ilmu hadis, tetapi mereka ada namanya hukum taklifi. Hukum taklifi itu 5, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Nah, jadi sunnah dalam ilmu fikih disebut dengan mustahab, gitu kan? Sunnah itu disebut dengan nadab mustahab dalam ilmu fikih. Dalam ilmu hukum yang 5 ini kan, hukum taklifi. Jadi sunnah itu namanya mustahab. Mustahab itu anjuran. Anjuran itu perintah Allah dan Rasulnya tidak tegas, tidak keras. Jadi kalau diperintahkan Allah tapi perintahnya nggak keras, nggak tegas. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di keheningan malam bangunlah engkau salat tahajud sebagai nafilah. Amalan nafilah. Nafilah itu apa? Nafilah itu artinya nadab sunnah. Maksudnya apa? Itu amalan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak dapat dosa. Jadi sholat tahajud kita tinggalkan, menurut pemahaman ulama fikih secara mendalam, fikih itu kan pemahaman mendalam, kita enggak masuk neraka. Dari manalah tahu kita meninggalkan tahajud tak masuk neraka? Dari ayat Quran mengatakan amalan tahajud, amalan nafilah, amalan tambahan. Kalau ditinggalkan tidak ada ancaman masuk neraka, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Maka perintahnya tidak tegas, tidak keras, sifatnya anjuran. Sesuatu yang dianjuran dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Logis enggak itu? Logis kan? Itu ilmu fikih. Jadi sunnah itu disebut dengan fadilah, keutamaan, tatawwu, amalan yang disukai, mustahab dari kata hub, disenangi, disukai.
Bukan diwajibkan. Kalau diwajibkan kutiba, kataba, ditulis, dipaksa. Kalau nggak melaksanakannya masuk neraka. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu puasa. Kalau nggak puasa, ada hukumannya, masuk neraka. Ya. Kalau puasa, ada pintu sorga, namanya pintu puasa. Tidak sholat 5 waktu, ada hukumannya. Di dunia ada, umur 10 tahun, nggak mau sholat pukul. Sudah dewasa balik nggak mau sholat, usir dari rumah. Boleh. Saya nggak mau ngasih makan bapak, bapak bukan hamba Allah, sholat aja nggak mau. Boleh, boleh, keras. Kalau di akhirat hukumannya neraka. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Kata mereka, lam nakum minal musallin, kami termasuk orang yang tidak mendirikan sholat. Maksudnya apa? Tidak mendirikan sholat 5 waktu. Dari mana kita tahu sholat 5 waktu? Karena dalam sunnah, dalam hadis, sholawatul khams itu termasuk sholawatul maktubah. Sholat yang 5 itu dalam hadis sahih dianggap rukun Islam yang dimaksud dengan sholawatil maktubah, sholat yang diwajibkan. Nah, itulah hadis sahih mengatakan, ayul Islam, apa itu Islam? Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah. Nah, kan disebut rukun Islam itu mendirikan sholat. Sholat apa? Sholawatul khams, sholat yang 5. Maka disepakati ulama, sholat yang 5 itu wajib. Dari mana kita tahu sholat 5 wajib? Sholat tahajud sunnah dikerjakan tidak dosa, sholat duha sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Sholat tahajud juga begitu, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Sholat rawatib dari mana kita tahu? Ya dari kaidah itu tadi di ulama. Kalau perintahnya tidak tegas, sifatnya anjuran saja, tidak ada hukuman, meninggalkannya tidak ada dosa, disebutlah dia dengan sunnah dalam ilmu fikih, atau mustahab, atau an-nadab. Mirip-mirip, mustahab, sunnah, nadab, fadilah, apalagi tatawwu, nafilah, itu mirip semua, amalan tambahan. Sampai di sini bisa dibedain Bapak Ibu. Di sunnah dalam ilmu hadis, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi takrir. Dalam ilmu ushul fikih, kata-kata Nabi itu harus mengandung perintah, larangan, hukum. Yang itu yang diikuti. Ya. Kalau fikih, kalau anjuran, sunnah itu anjuran. Jadi kalau kita tinggalkan sholat tahajud, masuk neraka enggak? Tinggalkan puasa Senin Kamis, masuk neraka enggak? Tidak. Lalu ada nanti orang yang salah paham, dia kira meninggalkan sunnah itu kita sesat, masuk neraka, pelaku bid'ah. Ada yang begitu? Ada. Karena dia melupakan sunnah dalam pandangan ilmu fikih, hukum yang 5. Baca Yasin malam Jumat. Baca Yasin hukumnya apa? Yasin itu bagian Quran enggak? Membaca Quran hukumnya sunnah. Kapan dikerjakan baca Quran sunnah? Dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak dosa. Kapan waktunya baca Quran itu berpahala? Kapan waktunya? Kapan saja, ya kan? Amalan sunnah tambahan ini banyak dia nggak pakai waktu. Jadi kalau kita pilih waktunya malam Jumat, kok bisa masuk neraka? Karena kamu khususkan waktunya katanya. Wih, kita kan memilih. Kita kan punya alasan syar'i untuk milih malam Jumat, malam mulia. Malam paling mulia, kita jadikan wadah untuk silaturahmi, kumpul warga sekali dalam sepekan. Ada ilah syar'inya, ada tujuan syariatnya gitu, tujuan kebaikannya. Jadi dari mana jalannya? Orang baca Quran setiap malam mendapat pahala, tiba-tiba milih malam Jumat masuk neraka. Dari mana? Padahal waktu membaca malam Jumat bukan waktu haram. Nah, ini kalau dalam fikihnya, disinilah kelemahannya nanti Bapak Ibu.
Kalau bapak ibu membaca Yasin waktu sujud, maka sujudnya batal, haram. Karena di situ bukan baca Quran tempatnya. Kalau bapak ibu membaca Yasin di WC, itu baru dosa. Karena itu tempat najis, kita tidak boleh berzikir. Kalau bapak ibu baca Yasin di dalam mobil, masuk neraka enggak? Enggak. Malam Senin? Boleh. Malam Selasa? Boleh. Maka ada hadis umum, siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka diampuni dosanya di pagi hari, di hari itu. Itu terserah. Kenapa dipilih malam Jumat? Ya malam Jumat malam paling mulia. Oh, enggak boleh dikhususkan. Amalan sunnah, padilah puruk boleh kita milih. Itu mirip-mirip kalau kita gunakan kias dalam puruk, ibadah puruk namanya. Kenapalah kalian pilih ngaji setiap Ahad subuh? Mana dalilnya? Mana dalil kajian setiap Ahad subuh, ba'da subuh? Ada enggak seperti dilakukan Nabi? Ada yang setiap duha, Ahad duha, kajian. Ada enggak dalilnya? Hah? Ahad duha itu kajian mirip-mirip orang Nasrani loh, ke gereja tiap hari Ahad. Ya kan? Orang Nasrani kan setiap hari Ahad ke gereja, Bapak Ibu. Ada dalilnya? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Itu waktu yang dipilih, itu waktu libur, karena masalah ada alasan syar'inya. Di situ masyarakat libur kerja. Kalau dibuat hari Senin, orang kerja banyak hadir. Jadi kalau ada alasan syar'inya dan dia dilakukan di tempat yang tidak haram, di tempat yang mubah, maka mubahlah hukumnya. Inilah fikih sebenarnya. Inilah yang ditinggalkan sebahagian Salafi Wahabi. Kalau mereka kurang mahir sepertinya ilmu fikih itu. Hukum fikih yang 5 itu. Nah, hukum taklifi. Kurang mahir mereka di situ. Kita lihat begitu. Makanya nanti mereka berhukum pakai sunnah bid'ah. Padahal yang dimaksud dengan hukum taklifi itu, hukum dalam fikih, ilmu fikih itu adalah ini 5. Wajib, sunnah atau mustahab, makruh, haram, mubah. Ini yang hukum. Sunnah bid'ah bukan hukum. Sunnah bid'ah adanya di dalam ilmu hadis atau ilmu akidah. Coba lihat, terjadi kesalahan sinkronisasi ilmu kan? Berhukum tidak pakai ilmu fikih, berhukum tidak pakai ilmu hukum Islam. Tahu di mana kesalahannya? Di situlah letak kesalahan utamanya. Jadi kesalahan Salafi Wahabi itu di situ, Pak, Bu. Mereka berhukum tidak pakai hukum taklifi, hukum fikih. Karena yang membahas hukum itu adalah ilmu fikih Islam. Maka kalau Bapak Ibu masuk ilmu syariah, fakultas syariah, fakultas hukum, yang dibahas nanti fikih usul fikih, ya memang inilah ilmu hukum. Kalau Bapak Ibu masuk fakultas usuluddin, ilmu akidah, ilmu hadis, yang dibahas tentang hadis, bukan hukum. Ya, ini. Paham di mana letak berseberangannya? Jadi mau milih mana kita? Ya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling logis, paling benar. Ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ini Arabnya saja ya. Kullu ma asarani rasul. Semua yang berasal dari Rasul, perkataan, perbuatan, ya. Qaulan au fi'lan au takriran au sifat khalqiyah, sifat nabi, atau perjalanan hidupnya baik sebelum diutus jadi nabi, seperti bersemedi di Gua Hira atau sesudahnya. Ini definisi Imam Suyuti, definisi hadis, ahli hadis. Kalau usul fikih tadi sudah kita sebut, perkataan perbuatan nabi ini mimma yasluha ayyakuna dalilan, yang bisa dijadikan dalil hukum syara atau mengandung hukum. Sedangkan menurut fikih
Sunnah itu dia tidak fardu, tidak wajib. Dia jalan yang diikuti dalam agama yang tidak fardu, tidak wajib, tapi anjuran, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah Nabi itu berdasarkan ilmu hadis tadi disebut ada bentuknya perkataan Nabi qauliyah, ada bentuknya perbuatan Nabi fi'liyah, ada bentuknya takrir ketetapan Nabi. Contohnya perkataan Nabi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah atau tidak sempurna. Sebagian menyebut tidak sempurna. Syafi'iyah menyebut tidak sah salat orang yang tak baca Fatihah. Ini kata-kata Nabi. Fi'liyah Nabi, perbuatan Nabi, misalnya tata cara salat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni. Lihat salat bagaimana aku salat. Jadi gerakan Nabi salat itu namanya gerakan kan, itu perbuatan. Itulah sunnah fi'liyah. Tapi kalau kata-kata sunnah qauliyah. Jadi sunnah itu tidak hanya perbuatan yang dicontohkan, kata-kata Nabi juga sunnah. Ini juga nanti terjadi pergeseran makna. Kalau dicontohkan dengan perbuatan baru sunnah. Kalau dikatakan Nabi baik tak dianggap sunnah. Contohnya apa? Contoh zikir berjemaah. Nabi memuji zikir berjemaah. Malaikat-malaikat ada khusus mencari majelis-majelis zikir. Itu kan dikatakan Nabi bagus. Jadi malaikat menaungi majelis zikir. Sunnah enggak itu? Sunnah zikir jemaah. Lalu Salafi Wahabi nanti mengatakan zikir jemaah itu bid'ah. Kenapa? Tidak diperbuat, tidak dicontohkan Nabi. Padahal ada yang dikatakan Nabi baik tapi tak dibuat Nabi. Jadi yang sunnah itu bukan hanya diperbuat, dicontohkan Nabi. Yang dikatakan Nabi bagus pun sunnah gitu loh. Nyimpang lagi mereka kan, keluar dari definisi hadisnya. Ini banyak penyimpangan. Yang kasihan nih umat-umat nanti yang awam nih, yang dipengaruh kan. Ada artis baru belajar agama langsung terpengaruh, gitu. Nah kalau udah di ilmunya udah duduk, nggak bisa lagi dipengaruhi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dicontohkan Nabi fi'liyah sunnah, dikatakan Nabi baik pun sunnah juga. Ya. Contoh lain, walillahil asmaul husna, bagi Allah ada asmaul husna, pada'ulah ayyamam tadu, yang manapun asmaul husna kamu ucapkan, kamu zikirkan, ya. Allah punya asmaul husna, silakan berdoa dengan namanya. Ar-Rahman Ar-Rahim Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Nah, kalau kita tanya, kapan Nabi berzikirkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Hari apa, jam berapa? Malikul Quddus Salamul Mu'min, hari apa, jam berapa dizikirkan Nabi? Enggak ada dalilnya. Tapi kata Allah, diperintahkan Allah kan, silakan berzikir, berdoa pakai Asmaul Husna. Jadi kalau kita zikir ya Rahman 100 kali tiap hari, ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim, ya Rahim, boleh enggak? Boleh. Dicontohkan Nabi enggak, tapi dikatakan Allah, dikatakan Rasul itu baik, dibolehkan gitu loh. Karena tidak dicontohkan waktu fixnya, waktu wajibnya, sembarang waktu ya boleh saja. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Dan dia amalan sunnah yang sunnah Nabi yang sifatnya anjuran, bukan wajib. Kalau wajib nggak boleh ditambah-tambah. Kalau amalan sunnah yang bebas waktu boleh. Maka zikir kita, saya pulang ke BSD, ya Rahman ya Rahim 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 sampai BSD. Boleh enggak? Boleh. Ya. Silakan saja. Kenapa? Karena dia zikirnya sembarang waktu. Cuman jangan kita anggap itu wajib. Ya kita pun tidak menganggap wajib. Kenapa? Karena tahunya kita bukan kewajiban itu kan. Itu dia Pak. Takrir itu tadi pengakuan, Nabi diam, tidak mencegahnya. Diam menunjukkan setuju boleh.
Amr bin As waktu malam kedinginan, dia mimpin pasukan. Kedinginan dia. Wah, ini kalau wudhu aku ini bisa gawat aku ini. Orang-orang tua, Pak, umur 50, 60 tahun kadang-kadang itu kalau subuh dingin kali nggak bisa kena air. Kena air bisa langsung sakit dia kan. Iya kan? Ada yang begitu. Takut dia meninggal. Takut dia sakit. Junub dia malam itu. Terakhir dia tayamum. Tayamum sholat dia. Begitu dia tayamum sholat, diceritakan sahabat, ya Rasul, itu Amr bin As itu junub, dia mimpin kami sholat jadi imam katanya. Dipanggil aja Amr bin As ini, pemimpin pasukan. Benar nggak kamu sholat? Ada yang ngelapor kamu sholat dalam keadaan junub, katanya, nggak mandi katanya. Benar, ya Rasul, aku waktu mau mandi teringat aku ayat Tuhan, la taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh diri. Ya, kalau mandi aku subuh kemarin begitu dinginnya, takut aku sakit pingsan mati katanya. Lalu aku bertayamum katanya. Lalu Nabi tersenyum, ya sudahlah katanya. Senyum Nabi. Nah itulah. Artinya apa? Boleh. Ya, boleh kita tayamum waktu dingin sekali gitu ya. Jadi ini takrir namanya, bentuk sunnah dalam bentuk takrir. Jadi sunnah itu menurut ulama hadis pun ada 3. Tapi nanti untuk menghukuminya, apakah qauliyah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi ini hukumnya wajib atau sunnah, mustahab, nadab atau haram dilakukan, nanti dikembalikanlah dia kepada ilmu fikih hukum Islam. Ini jenis sunnah. Adapun macam-macamnya, ya macam sunnah itu banyak lah. Semua perkataan Nabi kan sunnah, seluruh perbuatan Nabi sunnah. Kata-kata Nabi ada tentang akidah, ada tentang muamalat, ada tentang akhlak. Perbuatan Nabi ada tentang jinayat, ukubat. Nabi juga nikah lebih dari 4. Apa hukum nikah lebih dari 4? Haram. Berarti ada sunnah yang hukumnya haram untuk diikuti. Ya. Apa hukumnya jual beli? Jual beli hukumnya mubah, Nabi jual beli. Apa hukumnya perang? Perang melawan orang kafir yang memerangi Islam wajib, ada perintah jihad. Nabi perang. Perang itu sunnah. Tapi perang itu menjadi sunnah yang wajib tatkala umat Islam diperang. Jangan pula Bapak Ibu salah paham. Perang itu sunnah. Iya sunnah, Nabi perang. Kita ini nggak ada perang. Kalau gitu kita ciptakan aja peperangan supaya dapat sunnah. Ini namanya goblok ini kan. Ini pemahaman sesat. Nah inilah kalau kurang ilmu hati-hati. Malah diciptakannya perang supaya dapat sunnah perang katanya kan. Nah, ibadah mahdoh ini sunnah juga. Ada yang wajib, ada yang hukumnya sunnah atau mustahab, ya dianjurkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kalau sunnah itu dia meliputi semua hal, karena perkataan Nabi meliputi semua hal, maka sebenarnya nanti kebalikan sunnah dalam ilmu hadis adalah bid'ah. Maka bid'ah itu pun pemahaman yang benar itu yang paling mendekati kebenaran pemahaman ulama Syafi'iyah atau ulama fikih. Bid'ah itu pun meliputi semua hal. Kenapa kita sebut bid'ah meliputi semua hal? Ya karena secara mantik begitu. Karena lawan sunnah bid'ah, tetapi karena lawan sunnah adalah bid'ah, maka ketika sunnah dihukumi atau meliputi segala hal, maka bid'ah pun meliputi segala hal. Secara mantiknya, ini ilmu mantik masuk kan? Mafhum mukhalafah. Cuma nanti yang tak pakai definisi ilmu mantik ini Ibnu Taimiyah. Bid'ah itu hanya ada dalam ibadah mahdoh. Asy-Syatibi, bid'ah itu hanya ada dalam akidah dan ibadah mahdoh, amaliyah. Gitu. Kenapa mereka tidak pakai ilmu mantik tadi? Di sini mulai lagi terjadi perbedaan jadinya lagi. Karena Salafi Wahabi ini cenderung mengharamkan ilmu mantik. Padahal kalau diharamkan ilmu mantik, tak pandai kita membuat definisi. Karena definisi itu adanya di ilmu
Mantik. Zaman Nabi dan sahabat mana ada definisi? Zaman Nabi dan sahabat tidak dikenal ilmu definisi. Definisi sunnah menurut bahasa, menurut istilah itu nggak ada. Itu adanya di zaman tabi'in ulama salaf. Baru mulai muncul ilmu begitu. Untuk apa dibuat definisi? Supaya jami' mani, supaya orang nggak salah paham. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Nah, itu. Kenapa? Karena definisinya nggak ada, batasannya nggak ada. Nah, itulah dia. Wah, yang kedua, jadi terjadi berselisih di sana kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita lihat yang terakhir pengantarnya ini, hadis ini ya, ini hadis tentang bid'ah. Ini kaitannya dengan asbabun nuzul. Ya. Kaitannya dengan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'atin finnar. Ini paling sering dipakai dari Sariyah. Wa'adzana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan wa'ad mau'izatan hasanah, memberikan pendidikan, memberikan peringatan, memberikan pelajaran. Wajilat minhal qulub. Nabi mengingatkan, membuat hati kami menjadi gemetar. Wazarafat minhal uyun, membuat mata kami nangis. Faqulna ya Rasulullah, ya Rasul, ka'anna mau'izatul muaddi. Ya Rasul, kayaknya nasihatmu ini nasihat paling akhir, haji wada, pesan terakhir kepada kami. Kok sedih kali nasihatmu ini ya Rasul? Qala, Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah. Kuwasiatkan kepada kalian bertakwalah kepada Allah, wasam'a wat ta'at, tetaplah mendengar, tetaplah taat. Ya, wa in tamara alaikum abdun, walaupun nanti yang memimpin kamu budak yang hitam, abdun habsyan dalam hadis lain. Walaupun memimpin kami budak Habsah, negeri Ethiopia yang hitam, kalau dia diangkat menjadi khalifah, pemimpin, taati kamu ya, jangan durhaka ya. Kenapa? Wa innahu may ya'ish minkum ba'di. Nanti kalau kamu hidup panjang, sesudah aku wafat, nanti kalau kalian masih hidup panjang umur kalian, fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan menemukan banyak sekali perbedaan pendapat. Perpecahan, perbedaan pendapat. Fa'alaikum bisunnati. Maka dalam kondisi begini, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigit dengan gigi kerahamu, jauhi kamu muhdas, buat hal yang baru, karena sesungguhnya seluruh yang harum bid'ah dan seluruh bid'ah itu sesat. Coba perhatikan hadis Nabi ini berkaitan dengan apa? Saya buat merah dia. Walaupun yang memimpin kamu nanti adalah budak, tetap taati pemimpin, tetap taati khulafaur rasyidin. Walaupun yang memimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, walaupun yang memimpin nanti Ali, orang miskin, ahli ilmu, tetap taati. Jangan kalian buat perpecahan, buat hal baru. Jadi hadis bid'ah ini kaitannya dengan kepemimpinan. Kalau dilihat konteks hadis. Maka nanti perpecahan ikhtilafan katsira itu mulainya apa coba? Terjadi dalam bidang kepemimpinan politik, pecah belah. Ketika Utsman terbunuh, pintu fitnah terbuka, Ali dituduh difitnah lagi, terlibat pembunuhan Utsman. Datang saudara Utsman Muawiyah menuntut supaya yang membunuh Utsman dihukum mati, dikisos. Ali melihat yang terlibat itu banyak, termasuk orang Khawarij. Membunuh orang beriman begitu banyak, ini susah dicari dalangnya dulu, nggak bisa segera. Muawiyah tidak sabar, harus segera. Lalu terjadilah perang Siffin. Fitnah kan? Setelah perang Siffin apa yang terjadi? Sebelumnya perang Jamal dengan Aisyah. Aisyah juga marah Utsman terbunuh kan? Perang Jamal, perang Siffin. Maka terjadilah perpecahan. Dipilihlah perwakilan untuk damai. Begitu berdamai, Ali mengutus Abu Musa Asy'ari, Muawiyah mengutus Amr bin As jadi perwakilan.
Apa kesepakatannya? Ali dan Muawiyah diturunkan Ali diturunkan dari khalifah, Muawiyah diturunkan dari gubernur, dipilihlah khalifah yang baru. Baik. Diturunkan Abu Musa Asy'ari, Ali jadi khalifah, lalu Amr bin As berpolitiklah dia. Diangkatnya lah Muawiyah menjadi khalifah depan orang ramai. Coba dibohonginya ini. Maka terpilihlah Muawiyah jadi pemimpin. Pendukung Ali marah murka. Terjadilah duel kepemimpinan. Tak taat sama Ali lagi. Inilah awal perpecahan. Jelas perpecahannya menurut sejarah adalah perpecahan dalam bidang kepemimpinan. Ikhtilafan katsira. Nah, kenapa Salafi Wahabi membawa hadis ini bid'ah ke dalam ibadah mahdoh? Ibnu Taimiyah. Kenapa Syatibi membawanya kepada akidah dan ibadah mahdoh? Itu ijtihad mereka. Padahal hadis ini berkaitan lebih kepada politik. Coba lihat tuh. Jadi yang diperselisihkan di bidang ibadah mahdoh sekarang kan, padahal yang berselisih sahabat itu beda dalam kepemimpinan politik. Maka nanti ada hadis sahih mengatakan, apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, awwalu may yughayyiru sunnati rajulun min Bani Umayyah. Orang pertama yang merubah sunnahku. Merubah sunnah berarti buat bidah kan? Laki-laki dari Bani Umayyah. Siapa dia? Umayyah, laki-laki dari Bani Umayyah, Muawiyah, Yazid dan anak cucunya. Dialah yang merubah sistem kepemimpinan khilafah menjadi turun temurun. Ini hadis sahih. Jadi sunnah di situ dimaksudkan sunnah dalam kepemimpinan. Nah, bukan ibadah mahdoh, tapi mereka tegang menghantam Ahlussunnah dengan mengatakan bidah ibadah mahdoh. Padahal konteks pembicaraan hadis jelas sekali tentang kepemimpinan. Ini jarang dibahas orang, jarang sampaikan. Oke, bisa dipahami? Itu pengantarnya ya, kenapa terjadi perselisihan. Saya kira itu saja dulu.